Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun adik-adik semua berada di rumah. Nah adik-adik, dalam rangka HUT Pelkat PKP yang ke-56 tahun, ibadah hari ini akan dilayani juga oleh ibu-ibu atau bunda-bunda dari Pelkat PKP. Wah, senang sekali ya rasanya. Hari ini, kakak dan bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos ibadah kita pada hari ini ada Kak Putri dan Bunda Nining dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Mari semua kita bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita akan masuk beribadah menghadap Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku bersuka cita. Kita pakai gerakannya ya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena atas perkenanan Tuhan, kami masih bisa mengajak adik-adik kami untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak melalui video streaming. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, buku catatan, dan alat-alat tulisnya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1-8 dengan tema Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh adik Delvi dari Ranting Irena. Kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Pakai gerakan ya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Doa saat ini akan dibawakan dari Pelkat PKP oleh Bunda Susi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dan mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu, dan membuat anak-anak dapat berkonsentrasi dan dapat mengerti serta memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan mampukan kakak layan dan atau bunda layan yang akan menyampaikan firman agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan Bunda Putu. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari
Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Dan pemberitaan firman Tuhan hari ini dibacakan oleh adik kita Delvi dari Ranting Irina. Alkitab hari ini dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini pertama sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema pada minggu pagi hari ini adalah Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Anak-anak, masih ingat dengan gambar yang sebentar Bunda tunjukkan ya? Nah, anak-anak, tahu nggak ini gambarnya siapa? Ada yang masih ingat nggak di rumah? Hayo, Bunda tanya ini masih ingat nggak, karena kita sekarang ini ibadah daring. Jangan sampai lupa ya firman Tuhan, jangan sampai lupa terus membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak pasti ingat ya, ini adalah gambar Rasul Paulus. Nah, siapa yang masih ingat dengan kisahnya Rasul Paulus sampai dia bertobat? Nah, Bunda cuma ingin mengingatkan kembali ke anak-anak, Rasul Paulus itu sebelumnya bernama Saulus. Saulus sebelum bertobat, dia mengejar-ngejar orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, setelah bertobat, Rasul Paulus giat memberitakan Injil, salah satunya ke kota Filipi. Paulus menulis surat Filipi ini ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, anak-anak. Penjaranya itu di kota Roma. Nah, anak-anak pasti bertanya, kenapa Rasul Paulus itu di penjara? Itu karena apa ya? Karena Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus. Nah, walaupun dia di penjara, Rasul Paulus itu tidak mengurangi semangatnya dalam memberitakan Injil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ciri khas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya, ia layani adalah selalu diawali dengan mengucap syukur dan berdoa. Mengapa Rasul Paulus kuat dalam menghadapi tantangan dan dalam memberitakan Injil? Karena Kristus adalah sebagai sumber kekuatannya, sumber hidup dan sumber sukacitanya. Makanya Rasul Paulus itu bisa menghadapi apapun tantangannya di dalam pelayanannya. Nah, anak-anak, tadi kan dibilang Rasul Paulus selalu bersyukur dan berdoa di dalam setiap menghadapi tantangan dan menulis surat-surat kepada jemaatnya, walaupun Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, mengapa Rasul Paulus itu bersyukur, anak-anak? Karena Rasul Paulus bersyukur karena jemaat Filipi senantiasa hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Jemaat Filipi hidup dalam persekutuan yang dilandasi oleh kasih Yesus Kristus. Persekutuan yang mereka bangun memberi kekuatan bagi mereka untuk menjalani proses kehidupan yang Tuhan nyatakan. Mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membawa dampak positif bagi orang lain, sehingga kehadiran mereka selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Jemaat Filipi juga memberikan teladan iman bagi persekutuan jemaat lainnya. Mereka tetap bersaksi tentang Yesus Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga jemaat Filipi itu menjadi berkat bagi orang banyak.
Rasul Paulus sangat senang dan bangga atas jemaat Filipi karena mereka saling mendukung, saling membangun, dan saling membantu satu sama lainnya. Kesaksian hidup yang jemaat Filipi berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain melalui tindakan nyata dan benar di dalam kasih Tuhan. Dengan cara apa ya? Ya, pertama dengan cara bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan situasi apapun. Kita harus bersyukur bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Terus kita juga harus selalu berdoa. Misalnya mendoakan teman-teman kita yang sakit. Kalau sekarang ini kan zamannya COVID ya. Kalau ada teman kita sakit, itu kan tidak boleh ditengok anak-anak. Itu kita bisa dukung di dalam doa. Dan kita juga doakan orang tua kita yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Karena situasi pandemi ini banyak orang tua yang di PHK, tidak bekerja. Itu kita harus dukung orang tua kita ya anak-anak. Begitu juga doakan kakak bunda dan yanda yang melayani anak-anak di dalam pelkat PA ini, sehingga bisa anak-anak mengikuti ibadah himpa walaupun secara daring. Terus anak-anak juga harus menjadi saksi Kristus untuk berusaha untuk membentuk diri menjadi pribadi yang baik dengan selalu membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, lalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan agar dapat melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Sehingga melalui kehadiran kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan banyak orang. Biarlah anak-anak dapat memberi yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Nah, untuk minggu ini, Bunda tidak ada PR ya, Bunda cuma mengajak anak-anak untuk menghafalkan sebuah lagu. Karena di dalam firman Tuhan, kita diajak untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kita harus selalu bersyukur dan bersukacita karena hati yang gembira atau bersukacita itu adalah obat agar bisa bersemangat kita, agar kita daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bunda ajak anak-anak bernyanyi dari Kidung Ceria 152 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Nanti anak-anak nyanyinya di rumah ya. Begitu juga Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Rapnya, hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, demikianlah firman Tuhan minggu ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur agar kita bisa lalui pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan ya. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 114, bait 1 dan 4, Anak-anak Pujilah.
adik-adik, sebelum masuk ke doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian dari Adel dan Silvi dari Ranting Getsemani. Bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Vera dari Perkat TKP. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Anak-anak layan sudah mendengarkan sebagian
firman yang sudah disampaikan oleh kakak Bunda Layan Tuhan. Kiranya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, anak-anak ini Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami akan firman-Mu dan bisa melakukan perintah-Mu, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang baik, lebih taat, dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Dodo beserta jajarannya dan Bapak Gubernur Bali beserta aparatnya, kiranya Tuhan sertai mereka dalam melaksanakan tugas pemerintahan di negara ini sehingga bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang damai sejahtera. Terkhususnya pada masa pandemi ini Tuhan, pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh Bapak pemimpin kami sehingga pandemi ini tidak lebih meluas lagi dan bisa berakhir oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat yang menderita COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan mereka dan Tuhan berkati para dokter dan para medis yang merawatnya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Maranatha Denpasar. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ivon Makatita selaku KMJ, Bapak Ibu PHM, Bapak Ibu Majelis Jemaat, dan keenam Pelkat pelayanan. Kiranya Tuhan sertai segala upaya pelayanan yang telah dilakukan, terkhusus bagi Pelkat PA Tuhan. Kakak Bunda Layan yang telah menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak Layan Tuhan, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka selalu memuji dan dengan tulus ikhlas untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan, yang masa pandemi ini mereka harus melaksanakan pendidikan secara daring. Kiranya Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, dari HP, kuota, sehingga anak-anak ini bisa belajar dengan lancar, menjadikan anak-anak ini lebih pandai dan bekal mereka untuk meraih cita-cita mereka. Kami berdoa untuk para orang tua yang mendampingi menjaga mereka Tuhan. Tolong berkati orang tua dan anak Layan, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati kehidupan bersama keluarga, dan Tuhan berkati juga pekerjaannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 205 bait 1 dan 2, Aku Suka Membagi. Apalagi
terkasih, persembahan yang sudah tadi anak-anak berikan nanti boleh dititip sama mama ataupun papa untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari semua adik-adik masih dengan penuh sukacita, mari kita berdiri memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Jangan lupa gerakannya ikutin kakak dan bunda ya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Bunda Susi dari Pelkat PKP. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan yang kami berikan dan yang anak-anak kami berikan agar berkenan untuk berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak dan semua orang tua anak-anak layan. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa, mohon kiranya Tuhan berkati kakak dan bunda layan. Biarlah mereka mendapat kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melayani Engkau ya Tuhan. Ya Allah, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai anak-anak dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak dan bunda akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat ulang tahun Pelkat PKP GPIB yang ke-56. Tetap semangat dan sukacita dalam pelayanannya, dan tetap menjadi cahaya serta inspirasi bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.